Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 2 ayat 1-7. Tema yang akan kita renungkan adalah Yesus Kristus lahir. Tuhan kita selalu mempunyai rencana untuk ciptaannya, termasuk untuk manusia, termasuk untuk Anda dan saya. Salah satu dari rencana Tuhan untuk manusia ada di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari konteks ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara dengan setan yang dalam hal ini perwujudan setan itu adalah seekor ular. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui dari ayat ini bahwa keturunan manusia yang dalam hal ini adalah keturunan Hawa akan mengalahkan setan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus akan mengalahkan setan. Tersirat dari pernyataan Tuhan ini adalah Tuhan akan menyelamatkan manusia dari setan, dari dosa. Di dalam menggenapi rencananya ini, Tuhan berkali-kali menyampaikan perihal Yesus Kristus ini melalui nabi-nabinya. Beberapa di antaranya adalah melalui nabinya Mika. Tuhan berfirman, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Melalui ayat ini, Tuhan memberitahukan bahwa seorang pemerintah bangsa Israel akan bangkit dari Bethlehem. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui yang dimaksud oleh ayat ini adalah Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Melalui nabinya Hosea, di Hosea 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Tuhan menunjukkan bahwa anaknya akan dipanggilnya dari Mesir. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Yesus Kristus pada suatu ketika dalam hidupnya berada di Mesir, dan dari Mesir Tuhan memanggil Yesus. Melalui nabinya Yesaya, di Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyampaikan bahwa kekuasaan seorang penguasa Israel tadi adalah di atas tahta Raja Daud. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud. Dari nabinya Daniel, di Daniel 2 ayat 44, Tuhan menyampaikan, "Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya." Tuhan menunjukkan bahwa kerajaan Kristus, kerajaan si penguasa Israel yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Kita mengetahui ini dari konteks Alkitab. Nas yang kita renungkan kali ini, Lukas 2 ayat 1-7, adalah penggenapan dari rencana Tuhan, adalah penggenapan dari setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui nabi-nabinya. Penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15 ada di Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
si anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria ini adalah keturunan si perempuan yang dimaksud di Kejadian 3 ayat 15, yang adalah Yesus Kristus. Penggenapan dari Mika 5 ayat 2 ada di Lukas 2 ayat 4, 5, dan 6. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah dari Bethlehem. Di samping penggenapan-penggenapan yang ada di nas kita kali ini, masih banyak lagi penggenapan-penggenapan lain yang ada di Perjanjian Baru. Hosea 11 ayat 1 digenapi di Matius 2 ayat 14 dan 15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yang dimaksud penggenapan firman Tuhan oleh Nabi. Nabi di sini adalah Nabi Hosea. Yesus Kristus pernah di Mesir, yang kemudian dari Mesir Tuhan memanggil Yesus. Yesaya 9 ayat 7 digenapi di Lukas 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud sebagaimana yang diberitahukan Tuhan kepada nabinya Yesaya. Daniel 2 ayat 44 digenapi di Lukas 1 ayat 32 dan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kerajaan Kristus tidak akan berkesudahan, akan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah bagaimana rencana Tuhan digenapi oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan rencanakan atas ciptaannya, dalam konteks ini atas manusia, Tuhan menggenapinya. Sang Juru Selamat yang direncanakan Tuhan sejak kejadian yang barusan kita renungkan tadi, digenapi Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yesus Kristus lahir di dunia sebagai penggenapan dari rencana Tuhan, yaitu rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia ciptaannya. Dari apa yang kita ketahui melalui renungan kita ini mengenai kelahiran Yesus Kristus, kita bisa dengan yakin mengimani bahwa apa yang Tuhan rencanakan akan Tuhan genapi. Di awal renungan kita kali ini, tadi saya sampaikan bahwa Tuhan selalu memiliki rencana untuk manusia ciptaannya. Termasuk Tuhan selalu memiliki rencana untuk setiap kita, untuk Anda dan saya. Untuk menutup renungan kita kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat penerapan dari nas kita kali ini dalam hubungannya dengan rencana Tuhan terhadap kita semua, terhadap Anda dan terhadap saya. Kalau di dalam konteks besarnya Tuhan menyelamatkan manusia, kita tadi melihat dari Kejadian 3 ayat 15, maka di dalam konteks kita, saya dan Anda, kita akan melihat rencana Tuhan ini dari
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa rencana Tuhan untuk Anda, untuk saya adalah supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Atau dengan istilah yang kita pakai untuk renungan kita di awal tadi, supaya kita diselamatkan. Bagaimana penggenapan rencana Tuhan itu atas Anda dan atas saya? Ayat 16 ini juga memberikan jawabannya, yaitu dengan Tuhan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada Anda dan kepada saya. Dari renungan nas ini dan konteks Alkitab, kita mengetahui dengan pasti ini adalah fakta sejarah, bukan hanya disampaikan di Alkitab, tapi juga di buku-buku sejarah, bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, sudah lahir di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam konteks kita pribadi, Anda dan saya, sudahkah anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus itu, lahir di dalam hidup Anda? Kita tahu Yesus Kristus sudah lahir, tapi sudah lahirkah Yesus Kristus itu di dalam hidup Anda? Pertanyaan ini penafsirannya atau artinya adalah, sudahkah Anda percaya bahwa Yesus Kristus, Anak Allah itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Anda? Jika jawaban Anda untuk dua pertanyaan ini adalah belum, maka artinya meskipun Yesus Kristus sudah lahir, kita memperingatinya sebagai hari Natal, namun Yesus Kristus belum lahir di dalam Anda, di dalam kehidupan Anda. Jika Yesus Kristus belum lahir di dalam kehidupan Anda, maka beberapa penerapan adalah: berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Dengan begitu, Yesus Kristus lahir di dalam diri Anda, di dalam kehidupan Anda. Berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus, supaya Anda dibuat membaca dan mengerti Injil atau firman Tuhan atau Alkitab, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi dengan si Anak Allah ini, dengan Yesus Kristus. Berdoalah dan memohon jamahan dari Roh Kudus, sehingga Anda dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan di Alkitab, sehingga Tuhan memberikan buah-buahnya kepada Anda, termasuk keselamatan itu sendiri, termasuk kehidupan kekal. Jika bagi Anda jawaban dari dua pertanyaan di atas tadi adalah sudah, maka artinya Yesus Kristus yang lahir itu, yang kita peringati setiap hari Natal itu, sudah lahir di dalam kehidupan Anda. Bagi Anda yang sudah lahir baru, sudah memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda, maka penerapan untuk nas kita kali ini adalah berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan Anda untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita kehendaki atas diri kita. Dua di antaranya adalah hukum agung. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 kita mengetahui Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mengasihi sesama manusia. Sudahkah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia ini menjadi kenyataan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Jika belum, berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus, sehingga mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia menjadi bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Kedua adalah amanat agung Tuhan Yesus, sebagaimana disampaikan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudahkah Anda pergi menjangkau
dan menyampaikan Injil dan memuridkan serta mengajar orang-orang yang dibawa oleh Tuhan ke dalam kehidupan Anda, serta melayani orang-orang itu, melayani satu sama lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui amanat agung. Jika menjangkau, menginjili, mengajar, memuridkan, dan melayani belum menjadi bagian dari kehidupan Anda sebagai anak-anak Tuhan yang di dalamnya Tuhan Yesus sudah lahir, maka berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus sehingga Anda dimampukan untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus atas kita semua, Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani kalau kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapan yang barusan kita renungkan, maka Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.